Ahoy, AUTODAY enthusiasts! Now, for classic car lovers of the 80s and the 90s, the Toyota Starlet is a very popular car. The Toyota Starlet was the star for the young generation. Now, this hatchback car has a ton of history packed inside it. What about the performance and the looks of this tiny car? This is the Toyota Starlet, the cool kids car of the 90s. The first Toyota Starlet was manufactured in Japan in 1973. The Starlet was an expensive version of the Toyota Publica, so then the name of the Publica Starlet with a two-door coupe. The four-door sedan model came a few months later. The history of Toyota Starlet continued from 1978 to 1984. In that year, the second generation of Starlet was born without including the name Publica. In this generation, the Toyota Starlet changed the concept from a sedan to hatchback model at the same time, starting to export outside of Japan, although not to Indonesia. The history of Toyota Starlet continued to the third generation in 1985. In that year, Toyota Starlet for the first time entered into Indonesia, as well as was produced in the country. At that time, it had the nickname Starco, aka Starlet Kotak or Squared Starlet because of the shape. It became the premier car of the Indonesian automotive market. The history of Toyota Starlet was engraved again with the fourth generation out in 1990. Then in 1996, the Toyota Starlet had a facelift. Halo, nama gue Aziz dan gue penggemar mobil Toyota Starlet EP70. Awal mula gue suka sama Toyota Starlet mungkin udah dari tahun 2010-an kali ya. Pada saat itu kan gue masih SD. Saat nyari referensi tentang dunia otomotif itu cuma di dua forum, yaitu di Kaskus sama modifikasi.com. Jadi waktu gue kecil tuh sebetulnya secara langsung gue sering ngeliat Toyota Starlet EP70 ini, tapi gue belum pernah ngeliat secara langsung yang proper tuh kayak gimana. Sampai akhirnya gue ngeliat di forum modcom ada yang ngebahas Toyota Starlet EP70 pre-facelift ini dan mobilnya tuh proper banget. Dari situ gue udah jatuh cinta sih sama mobil ini. Gue ada cerita lucu sih mas. Beberapa kali gue pakai mobil ini sempat ada pengalaman gue tuh di stopin orang dan ditawar mobil ini. Padahal menurut gue kondisi mobil gue sendiri pun nggak bagus-bagus amat, nggak perfect gitu loh. Yang paling ekstrim sih itu gue di Pondok Indah pernah dipalang sama Innova, terus dia keluar ngetok kaca, terus tiba-tiba dia nanya mau dilepas nggak mobil. Tapi yang paling unik sih pernah waktu itu di daerah Bintaro, gue lagi makan warteg kan, gue pakai mobil ini. Tiba-tiba pas gue lagi makan tuh ada mobil yang klaksonin mobil gue terus. Gue ngira apa gue ngalangin parkir dia apa gimana. Ternyata setelah gue selesai makan, dia nanya-nanya soal mobil ini dan nawar. Bahkan waktu itu nawarnya tuh di angka yang cukup tinggi. Cuma karena gue udah sayang dan udah banyak ceritanya, banyak kenangannya, makanya mobil ini nggak pernah ada kepikiran buat gue lepas sih. Hey Ray, nice to meet you man. Hey, nice to meet you too. Hey, mobil ini keren banget bro. Makasih. Makasih. Ini gue liat Toyota Starlet ya. Jadi inget mobil anak gaul tahun 90-an men. Nih mobil klasik banget tahun 90-an dulu. Thank you. Lu sendiri termasuk anak 90-an nggak? Gue lahir tahun 99 sih. 99. Oh, jadi make the cut ya, belum anak milenial tahun 2000-an ya. Nah, bro, ceritain dong, Agre. Lo punya mobil ini sejak tahun berapa dan waktu lo beli itu harganya udah kira-kira kegoreng belum? Gue punya mobil ini tahun 2020 dan pada saat itu harganya udah lumayan kegoreng sih. Kalau boleh tahu kira-kira berapaan waktu itu? Waktu itu karena kondisi mobilnya masih cukup bahan ya, gue dapet di harga yang lumayan reasonable sih, di kepala 3 kecil lah. Kepala 3 kecil? Iya. Oke dong men. Lumayan oke. Gue mau tanya lagi nih, buat lo sendiri apa yang bikin lo suka banget atau tertarik banget sama Toyota Starlet dibandingin dengan mobil-mobil yang sejenis atau kompetitornya? Pertama, gue suka mobil tua kan, dan menurut gue untuk ukuran mobil tua, mobil ini masih cukup enak dilihat sih. Gue suka banget sama bahasa desainnya, yang kecil kayak dilihatnya tuh cute. Dan brand Toyota tuh brand besar kan, dan mobil ini adalah hatchback pertama Toyota yang dijual di Indonesia. Jadi karena kecil, karena historinya salah satu mobil pertama, dan lo suka bodinya yang cute gitu ya? Agre, gue mau nanya nih, kan mobil klasik itu kan banyak komunitas ya? Betul. Lo sendiri
tertarik nggak atau bergabung nggak dengan komunitas Toyota Starlet ini? Gue sendiri sih independen ya, cuma gue banyak kenal sama orang-orang di komunitas sih, dan meskipun gue bukan orang di komunitas tapi mereka masih cukup ngebantu gue sih dalam beberapa hal kayak nyari spare part, mungkin dari slow moving, fast moving, ya gue banyak terbantu dari mereka sih. Tapi kalau di Indonesia sendiri masih berapa orang bro yang punya Toyota Starlet gini? Masih banyak sih mas, masih banyak banget. Nggak cuma jadi garage queen tapi banyak juga yang pakai daily. Pakai daily, which is termasuk lo ya, lo Iya, pakai daily. iya gue pakai ini Jadi daily. sehari-hari kita juga bisa lihat banyak mobil Toyota Starlet di jalanan. Iya. Nah, Ray, sebelum gue mulai masuk review mobil lo nih ya secara Iya. detail, gue punya beberapa fun fact nih buat lo. Oke. Mungkin siapa tahu lo ada opini atau mungkin lo bisa koreksi gue kalau gue salah. Iya. Yang pertama ini kan Toyota Starlet ini nggak lekang oleh zaman ya. Kayaknya banyak orang yang modif sehingga selalu ciamik gitu ya. Iya. Nah, banyak orang juga yang modif buat rally ataupun GDM. Betul. Nah, menurut lo gimana tanggapan kalau orang modif gitu Toyota Starletnya? Karena gue yakin masing-masing dari order pasti pengen merepresentasikan personalisasi mereka, dan mereka punya taste yang berbeda-beda kan. Jadi dengan semakin banyak yang aliran yang diterapin di mobil ini ya menurut gue akan memperkaya eksistensi mobil ini sendiri sih. Kalau lo sendiri, kayaknya kan lo nggak aliran GDM atau aliran rally gitu. Iya. Lo sendiri kayaknya modifnya mau ke arah mana? Gue sih literasinya kan dari katalog sama brosur ya. Kalau gue pribadi sih pengennya tampilan sesuai mungkin sih, meskipun barang yang nempel di mobil ini belum semuanya original, tapi literasi gue sih itu. Nice. Oke, fun fact yang kedua guys. Lo tau nggak, Ray? Banyak artis-artis Indonesia juga yang suka punya Toyota Starlet ini. Contohnya yang gue tahu tuh kayak Gading Martin, Rico Ceper. Lo kira-kira bisa nebak nggak mobil mereka apa? Yang gue tahu sih mereka mobilnya itu udah syarat yang facelift dan tipe SE yang di atasnya ini. Kalau gue kan masih XL nih, yang base trim banget. Kalau nggak salah sih tahunnya sama-sama tahun akhir produksi ya, tahun 89. Terus mobilnya Rico Ceper tuh warna silver, Gading Martin warna itu dari pen warna hitam. Iya, warna itu bener banget. Itu juga fakta-fakta yang gue dapet juga, men. Jadi lo bener-bener tahu ya tentang Toyota Starlet ini dan komunitasnya. Lumayan. Oke, fun fact yang ketiga, khususnya di Indonesia, Toyota Starlet mengeluarkan Toyota Starlet VC, which is khusus buat wanita, bro. Yes. Dimana menariknya tuh di bawah jok kursinya tuh ada tempat buat sepatu. Kira-kira lo tau nggak nih faktanya? Dan lo pernah lihat nggak di Indonesia? Gue cuma pernah lihat sekali sih di daerah Jakarta Selatan. Yang gue tahu sih Starlet TC ini cuma ngeluarin warna merah dan unitnya pun cukup langka. Itu nggak diproduksi banyak. Itu bro, fun fact yang gue punya buat lo. Kayaknya fun fact mungkin lo lebih banyak tahu tentang gue. Tapi nanti sembari kita review mobilnya, lo pasti nanti ceritain ke gue. Yap. Alright guys, we're gonna take a short break. After the break, we're going to every detail of this Toyota Starlet. So stay with us here on AUTODAY. Alright guys, we're back here with myself and Ray, and we're going to talk more about this Toyota Starlet, the cool kids car from the 90's. Nah, Ray, sebelum gue masuk dulu, gue mau nanya nih, secara high level, lo sendiri udah modifikasi apa aja dari mobil Toyota Starlet ini? Karena literasi gue pengen jadi OM sebenarnya udah nggak terlalu banyak sih yang gue rubah dari mobil ini. Paling karena ini trim XL dan nggak dapat lower grill, gue cuma nambahin lower grill yang di bawah itu. Terus velg yang tadinya pakai velg aftermarket, gue ganti pakai velg aslinya Starlet dan pakai dop kecil sih yang bawaan 1000 cc. Oke. Dan itu kita bakal review secara detail satu persatu. Tapi pertama-tama nih, yang narik perhatian gue tuh pertama langsung adalah lampu headlight nih Ray. Lampu sendiri ini masih original ya, dan lo nggak ada modif sama sekali. Dari awal gue dapet nggak ada yang gue rubah sih, dan ini memang masih bawaan original ya. Terus dia nggak ada fog lamp, tapi lampu sen ya di bawahnya langsung ya. Betul. Terus kalau dari depan ini gue lihat ini langsung menuju mata nih, logo Toyota tuh masih berbentuk tulisan. Iya, masih berbentuk Udah font. bukan yang bundar kayak sekarang gitu ya, ini masih klasik banget. Ada Toyotanya, di sini juga ada merek mobilnya nih Starlet nih ya. Biasa kan merek mobil tuh di belakang ya. Tapi ini juga lumayan unik, ada di depan. Grillnya ini juga grill masih berbentuk masih tipis-tipis gini ya. Iya. Dan ada perbedaan sih antara grill yang pre-facelift ini dan yang udah facelift. Jadi gue lebih suka model yang pre-facelift ini sih, karena dia frame-nya itu panjang sampai ngaver sampai ke lampu. Yang udah facelift itu dia cuma kepotong di sini, jadi cuma segini aja. Jadi garis yang atasnya ini yang bikin unik ya. Iya, betul.
Nah dari grill juga langsung yang gue lihat tuh bumper ya. Iya, Bumper ini berbahan plastik ya. betul, ini plastik. Tapi ini cukup kuat sih. Cukup kuat gimana? Karena gue dulu pernah ada pengalaman kecelakaan pakai mobil ini. Gue adu banteng sama mobil tahun muda lah, bisa dibilang mobil baru. Tapi bumper gue bisa dilihat ini belum gue repair, nggak kenapa-napa. Cuma catnya doang yang ngelupas. Mobil yang adu banteng sama gue itu hancur. Sampai hampir nggak bisa jalan karena bumpernya itu geser sama ban. Dan itu salah satu cerita yang gue sering dengar kalau kita lagi review mobil klasik tuh pasti bahan-bahan jauh dulu, biarpun bahannya plastik, tapi jauh lebih tahan banting ya mungkin dibanding dengan beberapa bahan-bahan mobil sekarang. Tapi ini juga bumpernya kita lihat lumayan tipis ya bro. Tipis banget. Emang kayak berapa senti nih? Mungkin kayak 4 cm, 5 cm ya, karena emang mobilnya bentuknya agak imut ya yang mau bilang gitu. Wow guys, this beautiful machine looks very nice, very clean, very impressive, Ray. I really like it. Boleh dijelasin nggak, Ray? Mesin ini bawahnya tuh tipe apa? Dan sendiri ada yang memodif nggak di bawah kap ini? Mesin ini sendiri bukan bawaan mobil ini lagi sih. Ini udah gue ganti sama punya Starlet juga, tapi yang tipe di atas ini yaitu tipe SE. Kapasitasnya sendiri 1300 cc. Sementara mesin asli bawaan mobil ini itu 1000 cc sih. Gimana rasanya bawa antara 1000 cc yang seharusnya, tapi mobil kecil ini dibawa dengan 1300 cc? Kalau dibanding mesin yang 1000 cc sih ya lumayan signifikan ya. Cuma sebenarnya nggak terlalu spesial banget sih, karena Starlet dengan bodi yang sama kan ada yang pakai mesin ini juga. Cuma memang bukan untuk tipe XL. Dan gue juga punya fakta menarik sih tentang mobil ini. Starlet berkode bodi EP70 ini itu adalah Starlet pertama yang menggunakan konfigurasi front wheel drive. Mesin 2E yang gue pakai sekarang ini juga dipakai di Toyota Corolla ES90. Wah, keren juga ya. Jadi bisa interchange ya. Lo sebenarnya ada mesin Corolla, bisa lo pakai sini, atau mesin ini bisa lo pakai Corolla ya. Menarik men. Akhirnya kan lo tadi bilang lo bawa mobil ini sehari-hari. Yeah. Kira-kira lo punya tips-tips nggak perawatan sehingga bersih, cantik, mulus kayak gini yang lo bilang nggak ada penyakit sama sekali? Tipsnya apa buat teman-teman di rumah? Sebenarnya mobil ini sendiri kan mobil basic ya. Perawatannya sih simpel banget ya, paling rajin ngecek oli, ya lebih ke hal-hal yang common aja sih. Paling itu sih, sering perhatiin oli, rasain apa yang kurang dari mobil. Perhatiin oli, rasain apa yang kurang, dan langsung fix it. Nah ngomong tentang fix it, kira-kira untuk cari spare part Toyota Starlet ini, khususnya di bagian mesin ini, susah nggak di Indo? Lumayan gampang sih, karena mesin yang gue pakai sendiri itu masih mesin lokal kan, jadi spare partnya masih banyak, lumayan banyak. Mungkin kalau lo cari yang original udah mulai susah ya barangnya, tapi kalau lo cari merek-merek aftermarket dan yang udah punya nama juga, sebenarnya masih gampang dan banyak banget sih. Alright guys, we reviewed everything about the front of the car and the engine, and now we're on the side of this car. Nah, Teh, yang menarik mata gue ya langsung kalau gue lihat dari samping mobil ini adalah bentuknya yang boxy. Toyota Starlet ini kan boxy banget ya, semua kotak-kotak dari list-list bodinya nih yang hitam, termasuk list-list jendela juga bentuknya nggak kotak, dan hitamnya ini juga senada dengan bumpernya ya. Nah, gue mau nanya, dari bagian samping ini sendiri ada yang mau modif nggak bro? Nggak ada sih, dari awal gue angkat mobil ini ya kondisinya udah kayak gini sih. Spion masih original, list masih original, overall semuanya masih original. Overall semua masih original. Gue mau nanya nih bro tentang bannya. Ban ini lo pakai ban apa? Dan velg apa? Gue sendiri pakai ban Hankook dengan profil 175 70 R13, dan velgnya sendiri gue pakai velg bawaan Starlet kotak sih, yang masih menggunakan velg kaleng, dan dop kecil ini juga memang bawaan Starlet tipe XL 1000 cc. Jadi ini juga semuanya ukurannya masih original ya, nggak ada yang lo rubah ya, dari velgnya ukuran 13 inch, termasuk juga dengan ban ukuran bannya yang 175 itu semua original ya. Betul. Nice man, I like it. Nah ini kan kayaknya samping udah kita bahas, termasuk ban-bannya. Kita lihat belakang yuk. Alright guys, we're now in the back of the Toyota Starlet and we review everything that's going on the back side of this car. Nah Ray, yang pertama gue lihat ini mobilnya tetap dari belakang pun kelihatan boxy ya, sehingga disebut Toyota Starlet kotak ya. Jendelanya bentuknya lumayan kotak, besar, sehingga visibilitas juga bagus ya. Kalau lihat dari kaca spion, kayaknya semua dari pojok kanan bawah, pojok kiri bawah juga kelihatan ya. Semuanya kelihatan jelas. Semua kelihatan jelas. Di bawah ini ada lampu ya? Iya. Lampu standar ya? Ini lampu standar.
Bempernya juga mirip depan ya, bahannya plastik ya? Iya, bahannya masih plastik. Dan ukurannya juga masih tipis. Iya. Tipis kayak 4 cm, 5 cm gitu ya? Betul, tapi ini sama kuatnya kayak yang di depan sih. Iya, karena makanya. gue beberapa kali pas mundur tuh, karena emang nggak ada kamera parkir juga kan, gue sering nubur ke sesuatu sih kayak tembok Tapi nggak kelihatan ya? Iya. Kelihatan mulus sehingga karena tahan banting emang mobil zaman dulu. Satu lagi bro, aku mau nanya nih, knalpotnya nih. Coba lo jelasin ke gue. Knalpot ini masih original atau modif bro? Dari awal gue angkat mobil ini emang knalpotnya tuh udah diganti sama knalpot aftermarket sih. Makanya karena gue literasi memang pengen jadi mobil nih OM lagi, gue custom pipa knalpot yang panjang dan ukurannya tuh sama kayak bawaan originalnya sih. Jadi ya kurang lebih ini sama kayak originalnya lah. Iya, gue suka itu. Alright guys, we reviewed the car from the front, the side, and the back. Now let's review it from inside. Kita ke dalam yuk. Alright guys, I'm now inside a race car, a cool car of the 90s for the kids back then. It is the Toyota Starlet. Hey, buat gue ya, interiornya tuh sangat menonjol klasiknya buat gue. Yang pertama yang buat gue yang langsung narik mata gue ini setirnya ya. Pegangannya masih relatif kecil, bundarannya juga relatif gede. Abis dari setir yang narik perhatian gue ini langsung ini nih, speedometernya. Iya. Dari speedometer dashboard mobil ini, gue ngeliat ada panasan mesin, Iya. ada bensin, ada clock, sama ada speedometer. Tapi kayaknya RPM-nya missing nih bro, kemana nih? Biasa mobil ada RPM. Basicnya mobil ini kan memang trim XL ya, yang emang base trimnya. Dan di base trim ini emang nggak ada RPM sih. Dari sananya emang cuma ada speedometer sama hilangnya RPM tuh diganti sama jam analog. Iya, ada analog clock ini. Tapi kalau seri-seri lain tuh ada ya RPM-nya ya? Cuma khusus buat seri XL ini. Iya, karena ini seri paling bawah kan. Ini yang kedua gue lihat tarik AC nih. AC itu ada satu di kiri, dua di tengah, satu di kanan ya. Iya. Dan ini juga tombol-tombol AC juga masih original ya. Iya, semuanya original. Dan masih berfungsi semua ya. Iya. Kayaknya head unit nih udah ganti nih bro. Iya, itu udah kan. Head unitnya pakai apa nih lo? Head unit gue pakai head unit single din biasa aja sih, mereknya Embassy. Kedepannya bakal gue ganti sama yang lebih tua lagi sih, untuk supaya lebih period korek aja. Lanjut ke shift knob. Shift knob ini juga masih original ya. Iya, shift knob original. Jok-jok kursi nih. Iya. Jok-jok kursi itu masih relatif bagus. Iya. Lo nggak pernah tambahin busanya atau apa gitu? Enggak, ini masih original. Masih original. Dari tahun 86 jok ini sama sekali nggak pernah dibongkar sih. Gue jamin stitchingnya pun kelihatan, kalau stitching pabrikan sama orang kan pasti kan kelihatan banget. Kelihatan beda banget ya. Iya. Jadi joknya busanya original, fabriknya juga ya. Iya, fabriknya pun nggak ada sobek sih. Gila men 36 tahun fabriknya ada sobek satupun. Lanjut dari kursi ini ke door trim ya. Iya. Door trim juga kayaknya door trim original tahun 80-an dan belum ada yang elektrik ya zaman dulu ya. Iya. Jadi jendela sendiri masih pakai engkel ya. Iya. Mechanical semua ya. Mechanical semua. Kunci-kunci mobil juga masih manual ya. Ya, dan belum central lock juga. Central lock. Jadi kalau- satu-satu. Iya, betul. Jadi overall kan yang gue lihat kita bilang ini bahwa sangat original, sangat simple. Iya. Kiblatnya lo juga koem. Tapi lo sendiri punya tips nggak untuk ngerawat mobil yang udah kayak lumayan tua nih biar interiornya bisa tetap cakep kayak gini? Tips lo apa sih? Gue nggak ada tips khusus sih sebenarnya, karena sebenarnya ngerawat interior nggak sesulit itu sih. Paling ya jangan terlalu kasar, kayak misalkan di jok belakang ya jangan naruh barang yang kayak tajam atau apa biar fabric lo nggak kena sobek atau apa. Cuma kalau misalkan lo mau ngangkat Starlet kotak ini, gue ada tips sih supaya mungkin lo bisa lebih fokus ke aksesoris yang ada ya, karena nyari perintilnya lumayan susah. Jadi emang kayaknya lo bilang jauh lebih susah cari barang-barang buat interior daripada barang-barang eksterior atau barang mesin ya. Nice, good tip. Alright guys, well I think we reviewed everything about the outside and inside of this car. I can't wait anymore to take this for a test drive. Why don't you fasten your seatbelt and come along for the ride? Hey AUTODAY, welcome back. We're now about to drive this Toyota Starlet car. So come on, let's go. Alright. Lo sendiri, Reh, gimana rasanya kalau lagi bawa Starlet gini di jalanan? Kalau dari rasa bawanya sendiri, karena mobilnya sendiri juga cukup sehat ya, gue juga ngerasa nggak terlalu banyak kendala sih. Cuma di luar itu gue ada rasa
writer sendiri sih. Kayaknya untuk daily sekarang orang banyak yang ngandelin mobil baru ya. Jarang banget yang masih pakai mobil berumur untuk daily, apalagi mobil tahun 80-an. Ya, overall first impression gue nih baru bawa mungkin semenitan. Iya. Oke, kita bawa ganti transisinya dari tadi lancar, dari 1 ke 2 ke 3 ke 4. Ini sekarang mau belok, dan pedal-pedal nggak ada yang lo ganti ya? Nggak ada, semuanya masih original. Dan ini juga semua akselerasi juga oke. Mobil tahun 86, power steeringnya belum ada waktu itu ya? Iya, Kalau biasa power steering, terus ini mobilnya agak berat, mungkin nggak biasa kali ya? betul. Sebenarnya kalau udah jalan udah nggak terlalu berat sih. Paling kendala gue kalau lagi kayak di parkiran mall yang sempit banget. Itu Terus emang- mundur maju Iya. itu bikin berat ya? Iya, itu rada berat emang. Akselerasi juga lancar, Masih lumayan oke sih. kaki-kaki juga masih enak ya kayaknya ya? Iya. Relatif smooth. Ya untuk mobil tahun 80-an ya lumayan lah. Nggak terlalu banyak kendala sih. Dan itu yang tadi lu bilang sebenarnya suspensi juga lo sempet ganti dikit ya? Kalau untuk suspensi dan kayak kaki itu cuma reversement aja sih, tapi gue pakai barang-barang stok sih. Berapa stok? Iya. Nah ini gue juga suka nih mobilnya, visibilitasnya gede ya. Kalau dari spion juga kelihatan kotak belakang tuh semuanya relatif kebuka ya, Iya. dan kelihatan dengan jelas. Kalau dari gue sih, apalagi gue nggak terlalu tinggi kan, visibilitasnya sangat kebantu sih karena lo bisa ngeliat semuanya secara jelas. Semua ya. Dan yang lumayan impresif tuh karena desain dashboard 80-an tuh lo bisa lihat kecil dan posisinya pendek. Jadi nggak terlalu makan space kaca lo. Iya. Iya, visibilitasnya jadi luas banget. Dan ini kacanya ya, tadi kita ngomongin visibilitas, kacanya tuh nggak pakai kaca film ya? Iya, ini Jadi nggak benar-benar pakai film. jernih ya, keluar Iya. ya. Ataupun dari luar masuk ke dalam juga kelihatan jernih ya. Iya, kan gue ngincer kesan OM banget nih, dan gue pengen tuh dari luar interiornya emang kelihatan jelas. Sedangkan kalau kita pakai kaca film, even itu yang 20% sekalipun, menurut gue masih ada gelapnya sih. Kalau paling jauh lo pernah bawa mobil ini kemana? Ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya, Wow, itu berapa jam tuh? sekitar 11 jam ya. 11 jam non-stop. Non-stop. Dan Karena itu mesinnya nggak overheating, nggak kenapa-napa. sama sekali nggak apa-apa. Gue ke daerah Salatiga sih, itu dari rumah gue tuh sekitar 530 kilo dan nggak ada kendala sama sekali sih. Nah, Ray, kalau mobil Toyota Starlet lo ini konsumsi BBM-nya gimana? Terbilang cukup irit sih. Kalau Paling- 1 liter bisa berapa? Kalau dalam kota mungkin 1/10 masih dapat. 1/10? Iya, Oke dong, lumayan efisien. ya lumayan. Karena mobil tua kan, teknologi mesinnya pun juga belum semodern yang sekarang-sekarang, kayak injeksi yang udah bisa irit banget. Iya, tapi 1/10 menurut gua udah lumayan oke kok. Iya, Bahkan ada mobil-mobil zaman sekarang yang lebih boros dari 1/10. iya. Kalau tipe BBM-nya sendiri gimana? Gue pakai RON 89 aja sih, karena RON 89 cukup? Iya, operasi mesinnya pun nggak butuh RON yang tinggi-tinggi juga kan. Kalau pajak tahunannya ini berapa bro? Irit banget sih ya. Irit banget. Iya, terlebih basicnya mobil ini kan 1000 cc ya. Ah. Tahun 80-an pula. Per tahunnya tuh pajaknya cuma 170.000. Wah, aduh, enak banget. Per tahun mobil klasik 170.000. Oke Iya, banget bro. Udah kayak motor. Gue suka. Kalau ada orang nih di rumah yang lagi nonton, mereka Iya. mau cari Toyota Starlet buat dirinya sendiri, kira-kira berapa sih kisaran harganya sekarang? Variatif banget harganya, tergantung kondisi mobilnya. Kalau di Indonesia sendiri mungkin kisaran dari 30 sampai di atas 50 juta ya. Jadi kalau tadi 30 juta mungkin yang agak kondisi perlu diperbaiki, Iya. kalau 50 juta kondisi udah oke. Di atas 50 tuh harusnya ya udah paling nggak udah siap pakai. Nah, bro, kalau ada orang mau cari mobil Toyota Starlet, mereka bisa cari di mana? Gampang banget loh, di marketplace juga bisa, mungkin Marketplace Iya, online. marketplace online lah. Untuk yang versi lokal ini masih banyak yang jual kok. Mungkin beda cerita kalau lo cari yang versi rare kayak yang 2 pintu atau yang versi turbo dan lain-lain. Tapi pokoknya klasiknya atau standarnya, apalagi kayak Axle gini, mungkin mereka masih bisa relatif banyak di market gitu ya. Betul. Nah, kalau bengkel sendiri buat modif, bengkel kira-kira lo ada rekomendasi nggak? Kalau untuk modifikasi, menurut pengalaman gue aja ya, untuk saat ini sih gue baru selesai bangun mobil di bengkel Depok AutoCare namanya, itu ada di daerah Depok. Di situ lumayan proper sih untuk ngebangun kayak swap engine dan lain-lain. Oke, overall kesan lo buat mobil Starlet ini gimana? Ribet nggak ngerawatnya? Atau overall lo suka banget buat pemakaian sehari-hari dan lain-lain? Overall ini mobil simple banget sih, maintenance-nya gampang, spare part-nya yang bukan perintilan ya, tapi spare part kayak fast moving-nya tuh juga masih gampang dan gak rewel juga karena semuanya masih serba mechanical kan. Dan kalau untuk pemakaian sehari-hari, mungkin untuk kenyamanan sih ini mobil bisa dibilang nggak senyaman itu. Cuma yang gue seneng dari mobil ini untuk ukuran mobil tua, ketika gue pakai harian gue bisa ngerasa tenang sih karena jarang banget ada trouble. Well, the
Toyota Starlet is really a cool car. Thank you, Ray, for letting me drive your car. You're welcome. I think that wraps up today's review. The Toyota Starlet is truly a cool car for the kids from the 90s. It's simple, it's compact, it packs a big punch. All right, guys, we'll see you in the next episode of Auto Day. Bye-bye now. Why'd you want me as a ride or die? To only get a side piece, maybe 2 or 3. Would you bring up all the time? Cause me was just either by my side. Why would you